Bener nih, ini kita harus belajar dari Amazon ya, yang terlalu dominan dan sekarang powernya di dia. Jadi Amazon tuh punya aplikatornya, punya jasa kirimnya, dia juga punya penerbit sendirinya dan produk-produk yang laku dia bikin sendiri. Biasanya apa yang terjadi di Amerika itu sekitar 5 tahun atau 10 tahun lagi terjadi di Indonesia ya kan ya. Dan kita sekarang sudah tahu ciri-cirinya nih kan. Jadi tonton video ini 6 menit ya, tapi 6 menit yang akan membuat Anda percaya apa yang saya katakan. Ini ada live subtitle aja ya. Tag aslinya ada di bawah. Amazon itu setelah besar dia bisa mengkat semua orang dan bisnis. Dia Amazon memproduksi barang yang sama, masukannya di place mereka sendiri. Di kompetitornya adalah sellernya langsung. Jadi kayak di Main Street ya atau di jalan utama, Amazon tuh punya semua jalan utamanya. Dia jualan di jalan utama, yang kecil-kecil jualan di belakangnya. Jalan kedua ya. Jadi bagaimana Amazon melakukan itu? Gampang bagi mereka. Karena powernya udah terlalu over ya. Mereka bisa mengatur itu semua. Dan pemerintahan Amerika tuh langsung nanya nih regulasinya. Kayak mana nih? Ini? Karena indikator pertamanya adalah di jualan buku ya. Yang menimpa penerbit yang paling dirugikan. Ini Bapak tua ini bilang bahwa Amazon tuh sudah punya market share yang luar biasa ya di industri ini dengan sangat cepat ya. Kemudian dia demanding dan membuat keputusan sesuai dengan keinginannya dan kepentingannya. Di penerbit itu bilang, oh dia kan partner sebenarnya. Tapi kok jadi saingan sekarang, saingan langsung malahan. Kita merasa sadar nih sekarang. Di perusahaan itu, si ownernya Jeff Bezos mengusulkan strategi Cheetah Project ya. Jadi mereka perlahan-lahan mengincar yang paling bawah dulu nih. Jadi satu persatu dihabisin nih. Yang kecil terlebih dahulu yang nomor 7. Jadi jangan nomor 1 dulu. Jadi habisin dulu nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Dan pasti nomor 1-nya akan hilang. Begitu kira-kira strateginya. Ya, kalau ada salah kabarin ya. Jadi mereka akan jadi pemimpin dan satu-satunya yang bisa memproduksi. Dan ini perang sebenarnya. Ini contoh nyata kejadian buah penerbit buku, publishing, poetry, puisi ya, buku puisi di Amerika Serikat. Awalnya di awal tahun 2000 tuh mereka merasa penjualan mereka di Amazon tuh luar biasa, signifikan kenaikannya. Tapi suatu hari mereka dapat telepon dari distributor mereka yang ngabarin kalau mereka baru ketemu sama Amazon mengenai kontrak nih. Dan dia bilang, mereka tuh lagi makan sama kayak The Godfather gitulah. The Godfather kalau dia nonton filmnya ya. Dan mereka pengen kickback lah istilahnya. Itu bahasanya kickback ya, menyerang balik. Jadi intinya adalah mereka minta 4% dari penjualan nih. Sebagai fee. Si pewawancaranya itu nggak biasa ya. Iyalah itu nggak biasa. Itu jarang sekali terjadi nih. Dan nggak bisa diprediksi sebenarnya. Bingung si bapak tua ini. Nah ini yang orang Amazonnya bilang, si Randy Miller. Ya, dia di Eropa Book ya, malah berpikir ini sebenarnya biasa nih, kan perang-perang harga biasa dan itu profit margin dan biasanya memang dikasih profit atau fee itu biasa aja. Tapi mungkin yang jadi masalahnya adalah kenaikannya tuh cepat dan bertahap ya. Bapak ini tetap membela Amazon lah ya, karena memang mereka berusaha untuk memasarkannya. Gitu kira-kira. Oke, mari kita lanjut. Jadi Amazon tuh sudah membuat sistem supaya mereka tuh bisa melakukan itu ya, gitu ya. Jadi nggak ada pilihan lain sebenarnya. Tapi itu sama aja dengan Walmart ya atau Alfamart ya. Itu yang mereka bilang. Si Jeff Bezos tetap ya dengan pendiriannya ya untuk melakukan semua itu. Nah si publisher tadi, si penerbit tadi pernah nolak tuh. Dia nggak mau untuk bayar 4%. Tapi semua tokonya dia tuh hilang dari Amazon. Dan tombol-tombol belinya tuh nggak ada sama Amazon. Jadi mustahil mereka jualan lah ya. Karena semuanya bisa dibikin Amazon dengan algoritma ya. Ini yang ownernya bilang bahwa ini benar-benar sebuah strategi yang luar biasa lah ya. Dan mereka harus ikut pada akhirnya. 4% itu disetujui. Dan dia bilang ini sebenarnya sebuah suap sebenarnya. Pandangan dia terhadap Amazon itu jadinya berbeda nih. Dia berpikir bahwa ini udah nggak bener lah ya. Mereka tapi harus tetap ikut lah. Kira-kira begitulah ya. Kalau salah komen. Pewawancara bilang, kan ini Amazonnya sebenarnya sudah bikin penerbit bisa jualan banyak, terus distribusinya, channelnya juga banyak tuh, aksesnya ke sana ya, ke customernya. Kan Amazon tuh sebenarnya good for business kan sebenarnya. Oke, itu benar katanya. Tapi sebenarnya gue nggak mau ngomong itu sih sebenarnya. Gue komplain, Amazon itu menjual buku saya. Tapi saya nggak suka taktiknya untuk merusak industri. Itu kata bapak tua itu ya. Oke, mari kita pindah ke kantornya Amazon ya. Bagaimana mereka merespon sebuah pertanyaan itu dengan pernyataan dari si